Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas bersama bahwasanya as-siyamu fi syara', siyam secara syariat adalah at-ta'abbudu lillah jalla wa ala bil imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Orang dikatakan siam, berpuasa ketika dia berniat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan siam, seperti makan, minum, dari terbit fajar shadiq, yakni waktu salat subuh, ila ghurubis syams, sampai tenggelam matahari. Ini hakikatus siyam secara zahir. Yakni orang yang seperti ini dikatakan orang yang berpuasa. Tetapi ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, yang dimaukan oleh syariat bukan hanya menahan diri dari al-aklu wasyurbu wal jima' saja. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita juga untuk menahan diri dari ma'asi, kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi seorang dikatakan baik puasanya ketika secara lahiriah dia menahan dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa, juga dia menahan diri dari madza? Dari al-ma'asi, kemaksiatan. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Abu Dawud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan qaulaz zur, tidak meninggalkan qaulaz zur. Apa itu qaulaz zur? Qaulaz zur adalah semua ucapan yang menyimpang dari al-haq, ucapan yang batil,
maka masuk di dalamnya semua ucapan-ucapan yang haram. Wal kadzib, dusta. Wasab, wasyatm, mencela, mencerca. Apalagi yang dicela, dicerca adalah sahabat. Generasi yang terbaik yang secara khusus Nabi melarang mencela seorang pun dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. La tasubbu ahadan min ashabi. Jangan salah seorang di antara kalian mencela, mencerca seorang dari sahabatku. Barang siapa yang dia berpuasa namun tidak meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur ini semua ucapan-ucapan yang menyimpang dari al-haq, yakni ucapan yang batil, apakah itu kadzib atau ucapan-ucapan yang muharram, termasuk juga as-sab was-syatm, ya, juga al-ghibah wan namimah. Ya. Barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan qaulaz zur wal amala bihi, yani wal amalu az-zur, amaluz zur. Apa itu amaluz zur? Kullu amalin haram, muharram. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang haram, yang menyimpang dari al-haq, juga melakukan perbuatan-perbuatan yang zur, muharram. Ya. Seperti al-khiyanah wal ghish, penipuan, ya. Mengambil harta orang tanpa hak, menyakiti manusia, ya. Safakat dima, ya. Menumpahkan darah dan yang semisalnya. Ya. Taib. Wal jahla, dan melakukan perbuatan kejahilan, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Safah, kedunguan, ya, baik ucapan atau perbuatan. Yakni orang ini secara lahiriah menahan diri dari makan, minum, ya, al-jima, dan pembatal-pembatal apa namanya, yang lain. Ya. Hati-hati sekali, menjaga betul, sampai perkara-perkara yang diperselisihkan dia tinggalkan. Ini hati-hati sekali. Ya. Mungkin dia berpendapat bahwasanya hijamah tidak membatalkan. Tetapi karena ada yang berpendapat membatalkan, berhati-hati. Demikian juga mungkin dia termasuk yang berpendapat sengaja muntah tidak batal. Tapi karena ada yang berpendapat batal, dia berhati-hati. Ya, ini semuanya dia hati-hati semuanya. Menahan diri dari semua pembatal-pembatal ini. Akan tetapi dia seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla. Puasa orang yang seperti ini, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Baik. Maka sungguh Allah tidak ada hajat pada puasanya ini. Bukan berarti Allah memiliki hajat, ya, kebutuhan kepada puasanya orang-orang yang baik, tidak. Tetapi ini isyarah bahwasanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, ya, mungkin dia tidak akan mendapatkan pahala dari siyam. Dia tidak mendapatkan pahala kecuali mada? Haus dan dahaga. Apalagi ketika perbuatan-perbuatan yang haram itu adalah asyirku billahi azza wa jal, syirik kepada Allah jalla wa ala. Dan syirik itu bisa berupa ucapan, qaul, bisa berupa perbuatan, bisa berupa i'tiqad, keyakinan. Nah, berpuasa tapi meninggalkan salat 5 waktu, subhanallah. Berpuasa tetapi, ya, ucapannya ucapan yang kotor, bahkan mungkin asyirku billahi azza wa jal, doa kepada selain Allah jalla wa ala, bernazar untuk selain Allah jalla wa ala, ini lebih, ya, jelas menjadi sebab tidak diterimanya puasanya. Yakni ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya siam pengertiannya adalah tadi, ya, menahan diri dari makan, minum dan seluruhnya dengan niat beribadah kepada Allah jalla wa ala sejak terbitnya fajar shadiq, yakni waktu subuh sampai tenggelam matahari. Taib, ini secara lahiriah kita berpuasa. Tetapi lebih dari itu ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita juga meninggalkan, ya, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, qaulaz zur wal amala bihi wal jahla.
agar ibadah siam kita ini secara lahiriah sah dan secara pahala juga mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Baik, sedikit menambah beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah kita sebutkan di atas, karena ini mungkin juga sangat berkaitan erat. Di dalam pembahasan niat tadi, di dalam pembahasan niat yang merupakan salah satu rukun dari rukun asyam adalah berniat sebelum fajar. Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Terkait dengan niat ini, meniatkan ibadah siam sebelum salat fajar ini untuk puasa mada wajib. Untuk puasa wajib. Apakah itu saum Ramadan atau saum nazar. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib seperti puasa kafarah, puasa nazar, termasuk juga saum Ramadan. Dan ada puasa yang sunnah seperti yaumul Itsnain wal Khamis, ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, atau yaum Asyura, atau saum sit min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Terkait dengan niat sebelum fajar ini untuk puasa wajib, saum wajib. Adapun saum sunnah, maka boleh bagi seorang meniatkan walaupun sudah masuk waktu subuh. Kenapa dikhususkan liwurudi an-nas ala dzalik? Karena ada nas atau dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan ini pendapat yang rajih, yang qawi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yaitu dari sahabat Aisyah ummul mukminin, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya an-nabiyyu alaihi salatu wassalam dzata yaumin. Suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke rumahku. Suatu hari, kata Aisyah, Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke rumahku. Faqal, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah, bertanya, hal indakum syai'? Apakah engkau memiliki sesuatu, wahai Aisyah, untuk dimakan? Qulna la, tidak. Qal, maka Nabi mengatakan, fa inni idzan shaim. Kalau demikian saya berpuasa. Baik. Kalau demikian saya berpuasa. Wabillahi taufiq. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sebelumnya tidak memiliki niat untuk berpuasa. Tetapi ketika beliau mendapatkan tidak ada sesuatu di rumahnya, maka beliau berpuasa. Summa atana yauman akhar. Kemudian suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam datang di waktu yang lain. Fakulna, kemudian Aisyah atau kami mengatakan, dialana haisun. Ya Rasulullah, kita baru saja mendapatkan hais. Hais, yakni kurma yang lembutkan dicampur dengan sampai lembut, dicampur dengan bahan yang lain sehingga menjadi, kalau di Indonesia itu seperti bumbu pecel seperti itu ya. Hais. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan kabar bahwasanya baru saja mendapatkan hadiah dan Nabi menerima hadiah, dia lana haisun. Kita baru mendapatkan hadiah. Dan kalau hadiah halal bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi mengatakan, arinihi, coba mana? Tunjukkan, mana haisnya? Falaqad asbahtu shaiman. Pagi ini saya sebenarnya sudah berpuasa. Pagi ini sebenarnya saya sudah berpuasa. Fa'akala. Kemudian Nabi membatalkannya. Wabillahi taufiq. Dua kejadian yang berbeda. Yang pertama datang dalam keadaan belum berniat berpuasa, kemudian tidak ada apa-apa. Nabi kemudian meniatkan siam pada hari itu.
Namun kejadian yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan siam, kemudian setelah itu mendapatkan ada hadiah berupa makanan hais, maka Nabi alaihi salatu wasallam memakannya. Dari hadis ini, wabillahi taufiq, diambil satu faedah bahwasanya untuk siam sunnah tatawwu boleh bagi seseorang untuk meniatkannya ba'dal fajr. Ba'dal fajr. Jadi hadis ini dalil bahwasanya siam tatawwu tidak diharuskan tabyitun niyah. Tidak diharuskan berniat di waktu malam. Boleh bagi dia untuk meniatkan di awal hari, yang di ba'da dukhul waktu subuh. Wabillahi taufiq. Ini pendapat jumhurul ulama. Dan dari hadis ini juga ada dalil bahwasanya seorang yang melakukan siam tatawwu boleh bagi dia untuk membatalkan siam di tengah perjalanannya. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini barangkali tambahan yang perlu kita ingatkan terkait dengan rukun yang pertama, yaitu apa? Niyah. Dan di antara hikmahnya barangkali wallahu a'lamu bishawab, dorongan untuk seorang memperbanyak siam tatawwu mudah. Ya, jadi bisa jadi seorang berniat puasa tatawwu, muncul niatan itu, keinginan itu, di tengah-tengah perjalanan dia, mungkin jam pagi atau mungkin siang, belum makan, dengan syarat belum makan, wallahu taala alam. Kemudian tambahan yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini terkait dengan rukun yang ketiga, yaitu apa tadi? Al-waqt. Waktu menahan diri. Waktu menahan diri yakni dari tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai ghurub asy-syams. Di sini ada sebuah permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan sebenarnya memungkinkan terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, namun di zaman ini jelas lebih tampak kejadiannya, yaitu keadaan perbedaan negara yang berbeda jamnya. Ketika seorang naik pesawat, pesawat, misalnya dari Indonesia dan Saudi, ini memiliki perbedaan waktu yang cukup panjang, 4 jam. Indonesia ini sebelah timur, berarti lebih dulu atau terlambat? Lebih dulu, Jadi 4 jam lebih dulu. Jadi kalau Saudi jam 00, sekarang Indonesia jam 4 pagi. Wabillahi taufiq. Baik, perjalanan pesawat 8 jam dari kota atau dari Jeddah ke Jakarta, kurang lebih 8 jam. Seorang dalam keadaan berpuasa di Jeddah, atau dari Madinah naik pesawat, berangkat dari dari Saudi misalnya jam 10 siang misalnya, jam 10 siang. Atau mungkin jam 8 siang, 8 pagi, jam 8 misalnya. Kalau dihitung 8 jam, jam berapa sampai ke Indonesia? Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 waktu apa? Waktu Madinah. Karena berangkat dari jam 8 tadi. Jam 4 waktu Madinah. Tetapi ketika turun di Jakarta sudah jam berapa? Tambah 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 nih. Sudah jam 8. Malam sudah. Sudah waktunya apa? Berbuka. Bahkan di pesawat ini sudah masuk waktu apa? Maghrib. Soal. Seorang berbuka itu patokannya adalah dari tempat dia berangkat atau tempat dia sampai. Ini bisa dipahami?
Kalau dia berpendapat, yakni kalau dia bersikukuh untuk berbuka sesuai dengan tempat dia memulai puasa, sampai di Jakarta jam 8, ayo buka, sudah malam, enggak. Nah, Saudi sekarang baru jam 4, belum saatnya buka. Saya mulai puasa dari Saudi, maka bukanya adalah buka jam Saudi. Nah, seperti itu. Atau bagaimana? Baik, ini sesuatu yang terjadi. Sebaliknya kalau dari Indonesia ke sana, di sana masih sore. Wah, saya sekarang buka puasa. Loh, kok bisa buka puasa? Belum tenggelam matahari. Saya berangkat dari Indonesia, sekarang jam Indonesia sudah buka. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah seorang berbuka puasa seperti apa yang telah kita sebutkan. Min tulu'il fajri ila madza ghurubis syams. Dari tulu'il fajr, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Yani sekarang lahiriahnya sudah tenggelam, sudah. Sudah tenggelam. Bahkan sebelum mendarat ke Jakarta sudah ada tanda masuk waktu sholat maghrib. Mungkin baru sampai mana. Nah, sudah masuk waktu sholat maghrib. Maka dia berbuka di atas pesawat. Berbuka di atas pesawat ketika sudah masuk waktu maghrib. Sebaliknya juga, seorang dari sini ke sana, dari sini ke sana. Di sana belum berbuka puasa, tetapi menurut hitungan jam ketika dia mengawali perjalanan di Indonesia sudah berbuka. Tetap dia mengikuti puasanya orang yang dia singgah di situ. Secara lahiriah, zahirnya sudah tenggelam atau belum tenggelam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini bukan hanya masalah puasa, tetapi juga sholat, haji, ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan apa? Waktu. Ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan waktu. Ya, wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Waktu zuhur di sana kita mengikuti waktu zuhur di tempat kita singgah. Waktu asar di sana kita mengikuti waktu asar kita singgah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini yang terkait dengan masalah waktu imsak. Waktu imsak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sini kita teringat sebuah kejadian yang akan terjadi dan belum terjadi. Yang semakin menunjukkan bahwasanya Islam ini menjelaskan segala sesuatu. Yaitu kejadian ketika Ayyamud Dajjal. Hari-hari apa? Dajjal. Ketika Dajjal itu keluar, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya Dajjal keluar ke muka bumi ini arba'una yauman, 40 hari. Hari yang pertama seperti sana, yaum kasana. Satu hari yang pertama seperti 1 tahun. Yakni siangnya panjang sudah. Siangnya panjang. Siang panjang sekali. Seperti umur berapa? 1 tahun. Hari berikutnya kasyahr, seperti 1 bulan. Hari berikutnya kal usbu', seperti 1 minggu. Hari berikutnya ka'ayyamikum, seperti hari-hari kalian biasa, 24 jam. Ya. Jadi hari yang pertama itu seperti 300 sekian hari. 300 berapa hari? Samsiah itu kalau 365. Komariah berapa? Kurangnya 11. Ini seperti 1 tahun. Begitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mendengar ada hari yang demikian panjang, maka langsung spontan mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, di hari yang ketika itu berumur 1 tahun, apakah cukup bagi kita salat 5 kali dalam sehari itu yang berumur 1 tahun? Naam. Wabillahi taufik. Wallahu a'lam bagaimana kejadiannya ketika itu. Apakah matahari berhenti lama? Allah ala kulli syai'in qadir. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jawaban, tidak cukup. Tetapi perkirakanlah
Hitunglah dengan perkiraan kalian. Karena hari sebelumnya adalah hari yang normal. Begitu Dajjal keluar, hari pertama keluarnya Dajjal sudah tidak normal lagi. Berumur 1 tahun. Maka perkirakanlah, hitunglah seperti keadaan normal. Salat subuh. Salat subuh, setelah itu kira-kira 6 jam berikutnya salat apa? Zuhur. Masih terang. Masih di pagi hari itu. Dan 3 jam lagi salat asar. 3 jam lagi salat maghrib. 1 jam lagi salat isya. Baik. Kurang lebih 10 jam lagi salat subuh. Terus seperti itu. Nah, diperkirakan terus. Dalam keadaan hari sangat terang. Hari terang. Subuh, zuhur, asar, maghrib isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib isya. Terus seperti itu dalam keadaan matahari dan hari terang ketika itu. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, ini diantara perkara yang akan terjadi. Dan ternyata hadis ini memberikan faedah bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan orang-orang yang tinggal di kutub, daerah kutub, atau mungkin sedang berada di sana. Ada di daerah kutub yang tidak pernah mengalami siangnya hanya sebentar saja. Matahari terbit langsung tenggelam. Terbit langsung tenggelam. Baik. Puasanya cepat sekali ya. Sahur langsung buka. Sahur langsung buka, ya kan. Seperti itu ya kan. Ya, puasanya juga, salatnya juga demikian kan. Ya. Salatnya bagaimana ini? Ya. Subuh belum selesai sudah masuk salat isya. Ya. Saking cepatnya ini. Ini sepertinya di daerah-daerah tertentu ada yang waktu Nah, walaupun mungkin orang tinggal di situ mungkin tidak tinggal ya, tetapi bisa jadi ada orang sedang berada di sana. Ya, mungkin. Ya. Dan ini dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Ya, maka ketika kita mendapatkan misalnya ada daerah yang di situ hampir semuanya malam, maka di dalam kita sholat pun juga demikian. Ya, melihat daerah yang paling dekat yang normal, wallahu a'lam bishawab, menyesuaikan dengan daerah yang normal yang dekat dengannya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, ini beberapa pembahasan yang mungkin bisa kita sebutkan terkait dengan arkan, rukun-rukun puasa. Jadi hendaknya kita berusaha untuk menjaga rukun-rukun ini. Niatnya, kemudian juga menjaga diri dari segala mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan siam, baik yang itu disepakati atau diikhtilafkan, seorang berhati-hati. Taib. Dan juga seorang menjaga waktu, untuk dia berpuasa betul-betul waktu, tanpa ifrat wala tafrid, tanpa ifrat, tanpa tafrid. Ada yang ifrat, ada yang tafrid. Ada yang hulu seperti tadi. Waktu masih boleh makan, sudah dihentikan. Waktu seharusnya sudah buka puasa, dilanjutkan sampai matahari, sampai bintang terbit, seperti orang-orang Syiah. Atau mungkin ada juga yang sebenarnya biasa, bukan orang Syiah, tapi memang menambah. Saya kurang mantep kalau langsung buka puasa, saya tambah 15 menit sampai betul-betul matahari ini tidak kelihatan, gelap semuanya. Ini hulu. Ada yang meremehkan, barangkali wallahu alam di daerah antum. Saya ingat dulu waktu kita kecil, kalau hari terakhir bulan Ramadan sudah terdengar beduk, itu sudah boleh makan. Betul Pak? Pernah dengar ini? Jadi kalau sudah ada dengar suara beduk tanggal terakhir bulan Ramadan, sudah beduk, duhur sudah beduk, makan sudah. Loh kok makan? Sudah boleh, sudah beduk. Beduknya juga tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan setelah itu dia membatalkan puasanya dengan dalil bahwasanya ini sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Ini wajib bagi kita untuk menjaga puasa kita dari sisi waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di samping kita memperhatikan kewajiban-kewajibannya atau rukun-rukunnya, maka agar kita berpuasa dengan baik dan semakin indah puasa kita dan juga diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala,
maka kita berusaha untuk melakukan sunnah-sunnah saum dan adab-adabnya. Sunanus saum wa adabuhu. Ya. Sunnah-sunnah. Sebagaimana salat ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Ibadah haji juga demikian, umrah juga demikian, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Setelah kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan, karena ini merupakan rukun, wajibat dan kewajiban, maka juga kita harus berpikir untuk menyempurnakan ibadah kita. Bi fi'li al-mustahabbat, dengan melakukan perkara-perkara yang mustahabbat atau masnunat, perkara-perkara yang sunnah. Di antaranya ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, termasuk yang disunnahkan di dalam kita berpuasa, wa hadza min adabus syiyam, adalah kita bersemangat untuk sahur, untuk makan sahur. As-sahur dengan fathah sin, sahur. Bisa dengan dhammah, suhur. Apa bedanya sahur dengan suhur? Apa Mas? Senyum sebetulnya. Seperti wudu dengan mana? Wudu. Kalau wudu adalah airnya. Wudu itu airnya, air untuk berwudu. Adapun wudu dengan dhammah adalah perbuatannya. Sahur adalah makanannya yang dimakan. Adapun suhur adalah perbuatan makan di waktu sahar. Perbuatan makan di waktu sahar. Makan sahur. Ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada barakah. Dan memang di dalam makan sahur ini keberkahan yang sangat banyak dari Allah Jalla wa Ala. Al-barakah maknanya adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang diperoleh ketika seorang bangun untuk makan sahur, yang pertama di antaranya, dia mendapatkan waktu yang mustajab. Mendapatkan waktu yang mustajab, yaitu ats-tsulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Waktu nuzul al-ilahi, waktu turunnya Allah Jalla wa Ala ila sama'id dunya, ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, Allah Jalla wa Ala, Rabb kita turun ke langit dunia. Yani kita mengimani demikian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nu'minu bihi, tanpa kita kemudian menyerupakan nuzulnya Allah, turunnya Allah dengan nuzulul makhluk. Karena Allah Jalla wa Ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Jalla wa Ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, sebanding, sama dengan siapa? Allah Jalla wa Ala. Kita mengimani Allah memiliki sifat ini. Yanzilu Rabbuna, Rasul yang mengatakan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluth al-lail al-akhir. Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Di saat itu Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Man yastaghfiruli fa aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan beri ampunan. Waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat mustajab. Minta apa saja pada Allah Jalla wa Ala diberi. Meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala atas dosa diampuni. Ini waktu yang mustajab. Dan ini diantara keberkahan ketika seorang bangun untuk makan sahur. Keberkahan berikutnya, kebaikan berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, menjadikan siam yang kita lakukan ini lebih ringan. Ringan. Ini termasuk bentuk kemudahan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Bangun, makan, subhanallah, seperti orang tidak berpuasa saja, biasa. Makan korma 3 butir saja sudah luar biasa, terasa pengaruhnya. Coba kalau tidak sahur, lemes lebih daripada
sebelumnya, bukan hanya masalah lemes tidaknya, kita kehilangan keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Keberkahan berikutnya adalah ittiba'u sunnatin Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini bentuk kebaikan. Ya. Karena dengan kita sahur berarti mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, saking pentingnya sahur, saking besarnya makna sahur, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, sahurlah kalian walau seteguk air. Walau seteguk air. Ya. Jadi sampai Nabi menekankan seperti itu. Ini menunjukkan betapa besarnya kesalahan ketika seorang mengharamkan orang untuk makan 10 menit sebelum subuh. Itu masih bisa minum walau seteguk. Nabi mengatakan walau seteguk air. Ya. Kemudian karena mendengar imsak, wah, tidak boleh ini, haram. Nah, ya. Baik. Padahal masih boleh. Ya. Bukan hanya seteguk kalau 10 menit. Ya. Saya sebutkan tadi, 1 piring masih bisa. Ya. Baik. Antum jangan bersedih. Ya, kalau sahur ya kan masih ada kesempatan 1 piring. Ya. Sahur juga sama. Nah, baik. Ya. Keberkahan yang lain, kebaikan yang lain yang keberapa? Keempat, yaitu tahaqqukun niyah. Terwujudnya niat. Jadi sudah dipastikan seorang bangun di waktu itu tentu niat. Ya, mana mungkin orang bangun ketika itu tidak ada niat untuk berpuasa. Mesti pikirannya puasa besok. Ya. Iya. Wabillahi taufik. Belum lagi keberkahan yang lain dengan duduk bersama dengan keluarga, ya apalagi para pekerja yang biasa jarang ketemu. Bulan Ramadan ini kesempatan untuk ya, mengharmoniskan keluarga, ya, anak, istri, suami, ya, baik, kumpul makan bersama, satu nampan, ya, sambil ini melaksanakan ibadah bersama. Ya, apa ini bukan sebuah keindahan? Apa ini bukan sebuah keberkahan? Ya. Di situ mungkin akan muncul sekian banyak kebaikan yang kita tidak bisa membayangkan. Cukuplah ketika Nabi mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Cukuplah dengan kalimat ini menunjukkan kebaikannya sangat banyak. Karena al-barakah maknanya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Itu sebagian yang kita ketahui. Dan yang lain demikian banyak yang kita tidak tahu. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Baik. Yang keenam barangkali ada hadis nas. Kata Amr ibn al-As, Nabi alaihi wasallam mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Ini keutamaan dan barokah yang ke-6, yaitu sebagai pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab. Kata Nabi alaihi wasallam, ya, faslu ma baina siyamina, yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah aklatus sahur, makan sahur. Ahlul kitab tidak ada itu. Ya. Bahkan dulu di awal Islam, di awal syariat puasa diturunkan, itu tidak ada sahur memang. Ya. Jadi hanya buka puasa, kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi. Ya. Kalau sudah tidur ba'dal isya sudah tidak ada lagi makan. Walaupun bangun di tengah malam tidak boleh makan. Jadi orang berpuasa, ya, puasa begitu maghrib makan, buka. Kalau dia masih melek masih bisa makan. Begitu tidur sudah selesai. Kesempatan untuk apa? Makan. Jadi seorang bisa berpuasa berapa jam itu? Berapa jam? 23. Bisa paling banyak seperti itu. Yakni maghrib jam 6, ya, buka jam 7, isya tidur. Berarti berapa jam? 23 jam. Bahkan bisa lebih dari itu. Bisa berpuasa selama 40 jam. Seperti kejadian yang menimpa seorang sahabat. Baik, datang waktu buka puasa, ya, di rumah tidak ada apa-apa. Mana bukanya? Ya, istrinya tidak ada, belum. Saya siapkan. Ya. Akhirnya sang istri pergi menyiapkan makanan. Begitu sudah siap, datang suaminya sudah apa? Tidur. Ya, subhanallah. Kehilangan kesempatan. Sudah akhirnya tidak buka. Dilanjutkan sampai besoknya. Dan dia adalah seorang pekerja. Ketika dia bekerja, pingsan.
Ya, maka turunlah firman Allah Jalla wa Ala, ya, yang membolehkan kita untuk makan minum di waktu malam, ya, sampai, ya, tampak benang, perbedaan benang putih dan benang merah, benang hitam dari waktu fajar. Ya, itu sebab turunnya adalah kisah ini. Nah, walhamdulillahirabbil alamin, ini merupakan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan sebaik-baik, ya, makanan untuk sahur adalah tamr sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah wa Ibnu Hibban, Nabi mengatakan dari hadis Abu Hurairah, ni'ma sahurul mu'min, nah, ni'ma sahurul mu'min at-tamr, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah at-tamr, kurma. Ya. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Jadi keberkahannya sangat banyak. Ya, termasuk keberkahan sahur adalah sedekah. Sedekah di waktu itu. Apa yang kita berikan kepada istri kita, sedekah. Apa yang diberikan kepada anak kita, sedekah. Dan ini adalah keberkahan yang sangat banyak. Kemudian di antara sunnah puasa adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ya. Nah, kita jadi ingat masa lalu kecil, ketika kita juga belum banyak mengerti hadis. Jam 1 sudah bangun, ya atau tidak? Nah, jam 1 bangun, ya kan, makan, ya, sudah saake-ake, jam 2 tidur lagi. Mulai puasa jam berapa? 2, ya, ya. Bangun subuh. Nah, ya, ini belum mulai puasa tapi sudah berhenti tidak makan lagi. Ya. Yang disunahkan adalah takhirus sahur. Naam, wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sunnah puasa wa adabu as-siyam adalah ta'jilul iftar, menyegerakan puasa. Ya, menyegerakan puasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim. Fa an Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitra. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yazalun nas bi khair. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan. Kaum muslimin senantiasa dalam keadaan baik. Ma ajjalul fitra, selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Ya, selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Coba perhatikan betapa besarnya ittiba sunnatin Nabi alaihi salatu wasallam, betapa besar akibat dan faedahnya. Menyegerakan buka puasa ini kan perkara yang, ya, makan, menyegerakan buka puasa. Tetapi keberkahan kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan la yazalun nas bi khair. Kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan. Yani menjadi sebab kebaikan umat. Menjadi sebab kebaikan kaum muslimin adalah melaksanakan sunnah ini yang sepertinya sederhana, tetapi semuanya perkara yang agung karena dari Allah Jalla wa Ala. Karena ini datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, syariat Islam, ya. Ma ajjalul fitra, selama mereka mengakhirkan, menyegerakan. Saya bilang apa tadi? Mengakhirkan. Menyegerakan puasa. Buka puasa. Menyegerakan buka puasa. Baik, saya ulangi. Barangkali salah tadi. La yazalun nas bi khair. Akan senantiasa kaum muslimin dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan iftar, menyegerakan mana? Buka puasa. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika berbuka, ya, berbuka dengan tamr. Kalau ada rutab, korma yang masih basah itu rutab. Kalau tidak ada dengan tamr, yani korma itu yang biasa sampai tempat kita yang, ya.
Kalau tidak ada, maka Nabi alaihi salatu wasallam ya meminum beberapa teguk air. Ya. Wabillahi taufiq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Fa in lam takun hasawat minal ma. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah wa Tirmidzi, dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Al-Irwa, Irwaul Ghalil. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam, di antara sunnahnya, kebiasaan beliau, yuftiru, beliau iftar, berbuka, ala rutabat, berbuka ya dengan rutobat, rutob, ya, kurma-kurma yang masih ya, puasa mengandung air. Ya. Kalau tidak ada rutobat, ya, fa illam takun rutobat fa ala tamarat, maka beliau makan kurma yang sudah kering, dan yang sampai kepada kita di negeri ini adalah tamar. Ya, itu dimakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Fa illam takun hasawat minal ma. Ya. Jika tidak dijumpai, maka Nabi alaihi salatu wassalam ya memulai dengan minum air. Kemudian beliau salat, ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, dan di dalam kebiasaan Nabi atau sunnah Nabi ini menunjukkan keutamaan ini tamar, rutabat, karena memang subhanallah secara kesehatan pun juga mudah diterima, dicerna oleh pencernaan yang kita baru saja menunaikan ibadah siang. Ya. Dan mungkin jangan dibiasakan untuk kita, ya, walaupun boleh, bukan sesuatu yang haram, makan langsung ya, kenyang, ya, seperti anak-anak kan mendekati buka puasa sudah kumpul semua, apem 2, kemudian apa lagi namanya, sudah dikumpulkan semuanya, habis itu makan semuanya. Ya, ini juga mungkin perut terasa sakit, berat, ya. Untuk nanti qiyamul lail juga mungkin yusqil, berat. Khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau ya memulai dengan sesuatu yang sedikit. Ya, rutabat. Ya, kalau tidak ada tamarat, kalau tidak ada beliau minum. Ya. Kemudian beliau salat. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di antara yang disunnahkan juga oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ya berdoa indal iftar. Ya. Indal iftar tentunya basmalah, ya, dan juga ya berdoa seperti dalam hadis Ibnu Umar, kana Rasulullah SAW idza aftara qala dhahaba adh-dhama wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah urat-urat dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Termasuk juga yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia berpuasa kemudian diajak oleh orang untuk berkelahi, dicela, dicerca, ya, adalah kita ya tidak melayaninya. Dan kita mengatakan madza inni shaim. Betul-betul kita ucapkan inni shaim. Ya. Inni shaim. Saya sedang berpuasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Baik. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Fa in syatamahu ahadun, ketika ada seorang yang mencela kita, mencerca kita, ya, au qatalahu, atau mengajak kita bertengkar, berkelahi, falyaqul, hendaknya kita mengatakan inni shaim. Inni shaim. Saya sedang berpuasa. Sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat yang sangat-sangat
masuk ke dalam hati seseorang ketika seorang mau mendengarkannya. Ketika ada seorang mengajak kita berkelahi, kemudian kita katakan ini shaim. Ini menunjukkan bahwa keadaan kita lebih baik dari engkau, satu. Yakni juga ada maksud untuk kita tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita barangkali yang sedang marah. Dan kita mengucapkan ini shaim. Ini shaim. Tidak pantas bagi saya untuk merusak puasa saya dengan kalimat-kalimat yang kasar dan kotor. Nah, baik, wabillahi taufiq. Ini beberapa sunan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan tentunya adab-adab berpuasa dan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini penting juga untuk kita ketahui, dan insyaallah taala mungkin kita akan membahas pada kesempatan lain ba'dal maghrib barangkali atau ba'da isya terkait dengan adab atau hal-hal yang dilakukan ketika kita masuk di bulan Ramadan, agar bermakna ibadah yang kita lakukan dan Ramadan yang kita lalui. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi kita memberikan dorongan kepada saya pribadi dan antum semuanya. Masih banyak hal yang harus kita pelajari, seperti qiyamul lail, kemudian juga i'tikaf dan yang semisalnya, Lailatul Qadar. Ini semuanya perkara-perkara yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Maaf Ustadz, mau tanya. Saya pernah mendengar di zaman dahulu ada orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, kok mendapatkan hadiah kurma. Kok bisa melakukan hubungan suami istri kok malah dapat hadiah kurma? Apakah hadisnya sahih? Kalau zaman sekarang terjadi bagaimana Ustadz? Apa dikasih hadiah juga? Ini mungkin seperti ini maksudnya. Baik, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Al-jima' fi nahari Ramadan, orang yang melakukan hubungan suami istri di nahar bulan Ramadan, dia telah melakukan kabirah, telah melakukan dosa besar, min kaba'iril dzunub, dari dosa-dosa besar. Dan mendatangi istrinya atau melakukan al-jima' fi nahari Ramadan, ini adalah pembatal puasa yang paling berat. Pembatal puasa yang paling berat karena memberikan beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, batal puasanya. Berarti dia hutang. Hutang apa? Puasa. Yang kedua, dia berdosa. Dan ini termasuk kabirah, termasuk dosa apa? Besar. Kemudian yang ketiga, dia harus membayar kafarah, tebusan atas dosa ini. Ini menunjukkan ini dosa besar karena ada tebusannya, kafarahnya. Dalilnya adalah hadis yang ditanyakan oleh as-sa'il, oleh sang penanya, oleh sang penanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dan al-Imam Muslim. Fa huwa hadisun sahih. Hadis sahih. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun, ketika kita sedang duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau inda Nabi alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqal, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Saya binasa. Nah, Nabi mendengar ucapan seperti ini, balik bertanya, malak, ada apa engkau? Binasa apa? Qala waqaftu ala imraati. Nah, saya mendatangi istriku ya Rasulullah. Wa ana shaim, dalam keadaan saya berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Coba kita lihat hadis ini. Apakah seorang melakukan dosa mendapatkan hadiah? Tidak. Nabi alaihi salatu wassalam, orang ini sudah tahu dia melakukan dosa besar.
Makanya dia mengatakan halaktu, saya binasa ya Rasulullah. Ya. Saya melakukan dosa ya Rasulullah. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga demikian membenarkan. Makanya Nabi langsung mengingatkan untuk membayar apa? Kafarah. Nabi bertanya, hal tajidu raqabah? Nah, apakah kamu punya budak untuk dibebaskan? Ini kafarah orang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan, fi nahari Ramadan. Ya. Baik. Dia harus membebaskan apa? Budak. Bisa kita membebaskan budak sekarang. Ya. Kalaupun kaya, tidak ada budak yang kita bisa beli, kan demikian. Maka berpindah. Orang ini mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Ternyata ini orang fakir, dan fakir sekali, tidak punya apa-apa. Jangankan budak, yang lain saja tidak punya. Ya, Nabi mengatakan, fahal tastati antasuma syahrain mutatabi'ain. Apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya, 1 hari saja tidak sabar tadi ya kan. Ya. Ini 2 bulan berturut-turut. Nah, ya. Ya ini mungkin memang kondisinya tidak mampu, lemahnya tubuhnya dan seterusnya. Dia mengatakan la, tidak ya Rasulullah. Dan Rasulullah memang menyetujui, memang dia tidak mampu. La, tidak bisa ya Rasulullah. Qala fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Apakah engkau punya makanan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin sebagai pengganti puasa berapa tadi? 2 bulan, 60 hari. Qala la, tidak ya Rasulullah. Tidak ada semua yang bisa dia. Ya. Fasakatan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wasallam diam. Fa bainama nahnu ala dzalik, ketika kita diam, Rasul diam, kita diam, ya. Baik, utiyan Nabi alaihi salatu wasallam bi araq fiha tamr. Tiba-tiba Nabi mendapatkan hadiah ini, diberi. Nah, Nabi yang mendapatkan hadiah, ya. Nabi diberi itu namanya. Ya. Ini orang fakir, perlu bantuan, ya. Dan Nabi itu orang yang sangat sayang kepada apa? Umatnya. Jadi memberikan ini bukan sebagai hadiah atas perbuatan apa? Dosanya. Ya. Tapi diberikan karena kefakirannya. Diberi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini potongan kisah dari hadis yang ditanyakan. Jadi dia tidak mendapatkan hadiah, tidak. Ya. Wabillahi taufiq. Sama seperti sekarang misalnya ada seorang yang terjatuh kepada perbuatan itu. Barangkali saudara kita, adik kita, kakak kita, ternyata dia miskin sekali. Cerita kepada kita, Mas, saya seperti ini. Ya. Antum tahu sendiri, tidak mungkin saya membebaskan budak. Ya. Kedua, antum tahu sendiri bagaimana saya tidak mungkin puasa 2 bulan, saya sakit-sakitan. Bahkan dokter melarang saya puasa. Ya. Kok saya berpuasa 2 bulan berturut-turut? Mustahil. Saya mau memberikan makan 60 orang miskin, bagaimana mungkin, Mas? Ya. Ya. Sehari saja saya 1 piring ber-7. Ya. Kok memberikan makan misalnya akan mungkin bisa jadi. Nah, saya sebagai kakak kasihan. Ya, kasihan ya. Wis tak kei iki 2 juta. Ya. Baik. Saya memberikan 2 juta ini apakah karena saya Ya, memberikan apresiasi atas ya, dosanya kan tidak. Yakni saya ingin menolong dia, bantu. Antum kasih ini orang fuqara. Ya. Ya. Ini ada lanjutan kisahnya. Ternyata ada yang lebih fakir dari dia. Ala kulli hal. Jadi tadi kisahnya bukan kemudian dia mendapatkan hadiah karena mana? Karena perbuatan dosanya. Wallahu a'lam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Di awal disebutkan para ulama membagi niat menjadi 2. Satu, niat untuk beramal. Yang kedua, niat untuk siapa amalan itu. Bagaimana menggabungkan kedua niat tersebut? Bagaimana menggabungkan kedua pembagiannya tersebut? Ya digabungkan saja. Ya. Bisa bersamaan. Ya. Wabillahi taufiq. Bisa bersamaan. Hanya saja ikhwan, ada perbedaan antara 2 ini. Tentunya berbeda. Coba antum perhatikan contoh yang lain. Contoh yang lain. Amalan kita, kalau itu adalah ibadah mahdhah, ya, harus ada niat. Seperti sholat misalnya, atau wudhu, atau mandi janabah. Ya. Atau mandi janabah. Misal, seorang junub jam 7 pagi. Jam 7 pagi apa? Junub. Ya, baru junub. Nah, habis itu, nanti ajalah mandinya lah. Ya. Duhur masih lama. Akhirnya dia pergi ke sawah. Sebelumnya dia deres naik ke atas.
20 pohon dia naik, dia turuni, naik turun, kemeringet. Habis itu setelah beres dia pergi kemana? Sawah, mencangkul, kotor baju-bajunya. Pulang menjelang zuhur jam 11:30. Ya, pulang ke rumah, tiba-tiba langsung azan. Dia tidak ingat posisi dia dalam keadaan apa? Junub. Lupa, nasya. Lupa. Maka dia pun mandi. Ya mandi biasa. Karena kotor, dia bersihkan. Karena panas, dia mandi biar apa? Dingin. Jadi mandinya itu adalah untuk mendinginkan badan dan untuk membersihkan apa? Tubuh dari kotoran. Itu saja. Sekarang saya tanya, dia punya niatan untuk mengangkat hadas atau tidak? Tidak. Dia tidak punya niatan untuk melakukan amalan al-ghuslu. Ya. Berarti dia belum mandi dengan mandi syar'i. Karena yang dimaksud dengan mandi syar'i adalah ya seorang menyampaikan air ke seluruh tubuh, ya, termasuk kumur dan juga apa? Menghirup air biniyah dengan niat mengangkat apa? Hadas akbar. Tapi dia tidak punya niat itu sama sekali. Tidak ingat kalau dia juga apa? Junub. Sudah seger, berangkat ke masjid, ya, sholat duhur. Habis duhur, pulang tidur. Bangun lagi sholat asar. Habis asar, ya, sholat maghrib, sholat isya. Ketika isya tidur, loh, subuh tadi saya junub jam 7 namanya. Saya belum mandi namanya. Baik. Salat yang dilakukan sah atau tidak? Tidak sah. Salat duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, 4 salawat ini dilakukan dalam keadaan dia memiliki hadas. Maka berlaku sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man atau la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak Allah terima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai dia mengangkat hadasnya, sampai dia berwudu. Maka kewajiban dia karena tidak ada niatul amal, niat untuk melakukan amalan, ya, maka wajib bagi dia untuk mandi, kemudian setelah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu itu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang namanya niatul amal, niat melakukan amalan. Panjenengan mau sholat, menentukan ini sholat witir atau sholat apa? Ya, ba'diyah. Ini sholat subuh atau qobliyah subuh, kan harus diniatkan. Ini namanya niatul amal. Ya. Saya sudah punya niatul amal sholat subuh. Seseorang sudah punya niat sholat subuh. Tetapi ketika sholatnya, dia sudah benar punya niatan sholat. Bukan orang yang lindur, bukan orang yang mengigau. Orang yang mengigau itu tidak punya apa? Niat. Ya, orang yang mengigau tidak punya niat. Ya, atau orang yang gila pun juga tidak punya apa? Niat. Ada orang gila bisa sholat. Ya. Allahu Akbar, ruku, sujud, lahiriahnya melakukan sholat. Tetapi punya niatul amal tidak? Tidak punya niatul amal. Dia sudah punya niatul amal, niat melakukan amalan sholat subuh. Ya. Kemudian setelah itu dia punya kewajiban menjaga keikhlasannya. Yang dimaksud dengan niatul ma'mulilahu adalah apa? Ikhlas. Dia menjaga keikhlasannya selama dia sholat, sejak awal sampai salam. Ya. Bukan riya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, untuk didengar bacaannya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, lebih aku khawatirkan atas kalian dari fitnah al-masih ad-dajjal adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seorang yang berdiri salat, ya, kemudian dia yuzayyinu salatahu, dia memperindah salatnya, memperbagus bacaannya karena ada orang yang melihat, ada orang yang memperhatikan. Jadi salatnya itu bukan karena apa? Allah. Walaupun dia memang berniat untuk mengamalkan salat subuh, tetapi salatnya itu bukan lillah, bukan karena Allah Jalla wa Ala. Berarti tidak ada keikhlasan. Dan keikhlasan ini maksudnya adalah mana? Niatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa amalan itu? Ya. Niat untuk siapa amalan itu? Iya. Wabillahi taufiq. Bisa difahami insyaallah. Dan ketika seorang beribadah, di tengah-tengah ibadahnya muncul riya, bersitan riya, kewajiban kita adalah membuangnya, memeranginya. Saya bukan untuk mendapatkan pujian. Saya beribadah sholat untuk Allah. Muncul lagi, buang lagi. Muncul lagi, buang lagi. Kalau seorang seperti itu, la yadur, tidak membahayakan insyaallah ta'ala. Karena dia telah berusaha.
Itu bisikan-bisikan syaitan yang dia berusaha untuk mengikisnya atau menolaknya. Wallahu taala a'lam. Apakah masih boleh sahur ketika sedang dikumandangkan azan subuh? Ya. Baik. Kalau memulai ya tidak. Kalau memulai ya tidak. Ya. Ya. Bangun, azan, makan dulu. Sudah azan. Ya, ini azan betul-betul azan apa? Subuh. Ya. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah ketika seorang sedang makan, sedang minum, ya kan? Sedang makan, sedang minum, ya kan? Tiba-tiba apa? Azan. Baik. Tiba-tiba apa? Azan. Nah, di sini terjadi khilaf. Apakah dia menyempurnakan hajatnya atau dia apa? Menghentikannya. Ya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab dalam masalah ini, ya. Baik. Seorang berhati-hati. Ya. Khilaf di sini, ada yang mengatakan seperti Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau mensahihkan hadis ini dan beliau mengamalkan hadis tersebut, ya, untuk menyempurnakan hajatnya. Nah, ada yang mengatakan tidak, tapi menghentikannya. Ya. Dan ini yang lebih hati-hati insyaallah taala, lebih berhati-hati, akhwat. Tapi sekali lagi ini permasalahan khilafiyah, ya, yang mungkin seorang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Nah, kalau memang seorang memiliki keyakinan untuk menyempurnakannya, kurang sedikit, kurang 1 teguk, 2 teguk, ya, dia memiliki keyakinan itu, tafadhal. Tetapi wallahu alam, yang lebih hati-hati adalah kita menghentikannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.